Shalom, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan malam firman Tuhan, di mana hari ini berdasarkan Yesaya pasal 44 ayat 1-8 dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Dan firman Tuhan untuk kita malam hari ini bertemakan jangan takut. Sebelum kita bersama dalam renungan firman, mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Saat ini kami akan menyampaikan, mendengar dan belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing, menyertai, dan memberi kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat melakukan semua ini sesuai kehendak Tuhan. Dan iman harap kami kiranya semakin kuat dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, takut adalah bagian dari emosi atau perasaan yang pasti ada pada setiap orang. Ada ketakutan-ketakutan yang bersifat positif dan baik, tapi rupanya ada juga ketakutan-ketakutan yang bersifat negatif yang merugikan jika itu terjadi secara berlebihan dalam diri kita. Ketakutan-ketakutan yang positif sebagai contoh adalah kalau kita takut sakit, maka kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Kalau kita takut miskin, maka kita berusaha bekerja keras untuk mengumpulkan harta demi mencukupkan segala kebutuhan kita. Atau takut secara positif dari segi iman, kita takut kepada Tuhan, kita takut nanti kalau mati masuk neraka, maka kita berusaha untuk hidup benar dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini disampaikan melalui Yesaya kepada orang Israel, di mana firman Tuhan menyerukan supaya orang Israel jangan takut. Barangkali ini menggambarkan suatu keadaan bahwa orang Israel pada masa itu menghadapi tantangan dan pergumulan yang luar biasa, sehingga kemungkinan banyak dari antara mereka yang memiliki ketakutan yang berlebihan dan mungkin bersifat negatif dan merugikan. Salah satunya adalah merugikan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan melalui Yesaya, firman Tuhan disampaikan supaya mereka jangan takut. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-8 sebagai bagian dari nas ini mengatakan, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Dan dalam ayat yang kedua, janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Ayat 8 mengatakan, janganlah gentar dan janganlah takut. Ini firman Tuhan disampaikan kepada mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan segala sesuatu terjadi melebihi yang seharusnya dalam kehidupan mereka. Sebagai umatnya, Dia pasti akan memperhatikan dan memelihara mereka. Kita ingat dalam perjanjian baru juga ada firman yang menyatakan bahwa orang percaya, murid-murid Tuhan, bahkan kita sekalian adalah utusannya, saksi-saksinya yang harus memberitakan Injil dalam dunia ini. Dan Tuhan punya janji untuk kita, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kepada orang Israel dan kepada sekalian orang percaya, firman Tuhan disampaikan, diserukan supaya kita tidak takut atau jangan takut apapun pergumulan, tantangan, pencobaan dalam dunia saat ini. Sebab yang pertama bahwa kita mempunyai Allah penebus kita, Tuhan semesta alam dalam ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku, katanya.
Dalam ayat 8 bagian akhir mengatakan, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada. Gunung batu yang lain tidak ada ku kenal. Kita punya Allah yang luar biasa, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, pemelihara. Dia yang terdahulu, dia yang terkemudian, Alfa dan Omega. Yang kedua, bahwa kita punya Allah yang akan memelihara hidup kita, yang akan menyatakan pertolongan dan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita sekalian. Dalam ayat 3 mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai, dan seterusnya. Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat-Nya luar biasa untuk kita, jasmani dan rohani. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun tantangan, pergumulan hidup saat ini, mari kita tetap percaya, tetap semangat, tetap optimis untuk menjalani hidup, terutama dalam kebenaran, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai saksi-saksi Injil Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memelihara, menyertai kita, memberkati kita, dan Dia akan memberikan selalu pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani, dan memperlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sampaikan dan dengar saat ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan, kami pun dapat mengimani dan melakukannya. Apapun pergumulan, tantangan, ujian, cobaan hidup ini, jauhkanlah ketakutan daripada kami. Tetapi biarlah kami memiliki hati yang percaya, tetap semangat untuk menjalani hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.